Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mauludia Tias Haryanti dari NIM 002. Saya dari Gizi 2A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai anatomi jaringan dan struktur tulang. Tanpa lama-lama, yuk simak sama-sama. Yang pertama ada pengantar anatomi tulang. Anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan struktur tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Anatomi mencakup hubungan antara organ dan sistem tubuh. Tulang merupakan bagian utama dari sistem rangka atau skeletal system. Tulang tidak hanya memberi bentuk pada tubuh, tetapi juga melindungi organ vital, membantu pergerakan, dan menyimpan mineral. Selanjutnya ada jenis jaringan pada tulang. Jaringan pada tulang yaitu ada jaringan tulang kompak yang berbentuk padat dan keras. Yang kedua ada jaringan kartilago atau bisa disebut tulang rawan yang merupakan hilkeli dari tulang, tidak mengandung blam vesur, lebih fleksibel dan tulang, tidak mengandung pembuluh darah. Dan yang terakhir ada jaringan tulang spons, biasanya terdapat di ujung tulang panjang. Jaringan kartilago atau tulang rawan biasanya terdapat di sendi telinga dan hidung, terutama di sendi ya. Dan yang ketiga ada struktur mikrofis tulang. Pertama ada osteon atau sistem Hevers, yaitu struktur silinder konsentris yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang kedua ada lakuna atau osteosit. Lakuna merupakan rongga kecil tempat tinggal sel tulang yang disebut osteosit. Yang ketiga ada kanal Volkmann, yaitu saluran yang menghubungkan osteon satu dengan lainnya secara horizontal. Selanjutnya ada fungsi tulang. Fungsi tulang yaitu dapat menopang tubuh, memberi kerangka dan bentuk, dan pelindung organ seperti tengkorak untuk otak, tempat melekatnya otot, mendukung gerakan melalui sistem otot tulang, penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor, dan yang terakhir berfungsi untuk produksi sel darah merah, contohnya yang terjadi di sumsum tulang merah. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang berdasarkan bentuk. Yang pertama ada tulang panjang yang memiliki poros memanjang seperti femur, biasanya ada di paha. Tulang pendek bentuknya hampir seperti kubus atau karpal, yaitu ada di pergelangan tangan. Ketiga ada tulang pipi, bentuknya tipis dan lebar seperti tulang tengkorak dan sternum. Yang terakhir ada tulang tidak beraturan, bentuknya kompleks seperti vertebra, dan itu berada di tulang belakang. Selanjutnya ada tulang sebagai organ dinamis, yaitu ada remodeling tulang, yaitu proses berkelanjutan antara pembentukan oleh osteoblas. Dan yang kedua ada respons terhadap beban dan stres, yang merupakan tulang bisa menyesuaikan strukturnya terhadap gaya mekanik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Tulang merupakan struktur kompleks dengan jaringan fungsi dan peran vital. Pemahaman tentang tulang sangat penting dalam konteks medis, fisioterapi, dan olahraga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.